Tiga ibu-ibu, Ibu Lina, Ibu Mira, dan Ibu Sari, memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual ke Cirebon. Bukan hanya untuk berziarah, mereka juga merasa ini adalah kesempatan emas untuk bersenang-senang dan menunjukkan eksistensi mereka di media sosial. Setiap ibu mengenakan pakaian cerah yang mencolok, Ibu Lina dengan gaun berwarna neon, Ibu Mira dengan tas besar bermerek, dan Ibu Sari dengan kacamata hitam yang besar. Sesampainya di makam Sunan Gunung Jati, suasana yang biasanya khusyuk dan penuh ketenangan, berubah menjadi hiruk-pikuk. Mereka tak menghiraukan orang-orang yang sedang berdoa di sekitar makam, malah sibuk mengambil foto dan video untuk konten mereka. Ponsel mereka terangkat tinggi, kamera memotret berbagai sudut, dan musik keras mulai terdengar dari speaker ponsel mereka. Tertawa terbahak-bahak, mereka berpose, melompat-lompat, dan melakukan segala hal yang bisa mereka pikirkan untuk menarik perhatian. Kehadiran mereka tak bisa diabaikan. Bahkan, seorang pengurus makam mendekati mereka dengan langkah hati-hati. Ibu-ibu, tempat ini adalah tempat yang harus kita hormati. Mohon tenang, katanya dengan suara lembut, namun tegas. Namun, respon yang didapat sangat mengejutkan. Iya, Pak. Kami kan cuma ingin bersenang-senang. Jangan terlalu kaku, dong, kata Ibu Mira sambil tertawa. Ibu Sari menimpali, ini kan zaman sekarang, semua harus jadi konten. Pak, kami cuma ingin berbagi kebahagiaan. Teguran itu justru membuat mereka semakin semangat. Mereka malah memperkeras musik, berteriak, dan terus melanjutkan aktivitas mereka tanpa merasa bersalah sedikit pun. Seolah-olah mereka tak peduli dengan rasa tidak nyaman yang mereka timbulkan pada orang-orang di sekitar mereka. Pemandangan itu mengundang pandangan-pandangan tak percaya dari peziarah lain, yang hanya bisa menggelengkan kepala melihat kelakuan ibu-ibu yang sangat tidak sesuai dengan suasana sekitar. Tapi ibu-ibu itu tak peduli. Mereka merasa ini adalah cara mereka menikmati hidup. Di tengah riuhnya suasana yang diciptakan oleh mereka, tak ada yang bisa mengingatkan mereka lebih lanjut. Sementara itu, beberapa orang mulai menatap dengan tatapan kecewa dan cemas. Tapi apa yang bisa dilakukan? Mereka tidak mendengarkan. Ibu Lina, Ibu Mira, dan Ibu Sari sudah merasa nyaman dengan keberadaan mereka di makam Sunan Gunung Jati. Mereka tak merasa risih sedikit pun meski segala yang mereka lakukan terasa sangat tidak pada tempatnya. Setelah beberapa selfie dan video yang mereka unggah ke media sosial, mereka semakin merasa bahwa tujuan mereka telah tercapai. Follower mereka pasti akan senang melihat kebahagiaan mereka. Mira, sini foto lagi. Posisinya harus lebih dramatis, seru Ibu Lina dengan semangat. Ibu Mira pun dengan senang hati mengikuti perintah sahabatnya. Mereka semakin bersemangat, seolah-olah tempat suci ini adalah panggung catwalk yang terbuka untuk siapa saja. Sementara itu, Ibu Sari, yang berada agak jauh dari mereka, tengah memposisikan dirinya di depan salah satu batu nisan untuk mendapatkan foto yang lebih estetik. Ayo, Sari, sini, foto bareng. Jangan cuma sendiri terus, teriak Ibu Mira dengan suara yang cukup keras. Ibu Sari yang mengenakan gaun berwarna biru cerah itu bergegas menghampiri mereka. Pakaian yang dia kenakan membuatnya semakin terlihat mencolok, bahkan di tengah keramaian yang ada di sekitar makam. Dengan tangan terangkat tinggi dan senyum lebar, Ibu Sari berpose di depan kamera ponsel milik Ibu Mira. Namun, di tengah-tengah kegembiraan mereka, pengurus makam yang lebih tua datang lagi. Kali ini, ia tak bisa lagi menahan kesabarannya. Ibu-ibu, mohon perhatikan etika di sini. Ini adalah tempat yang sakral. Mohon tidak mengganggu ketenangan orang yang sedang berdoa, katanya dengan suara tegas. Tapi, seperti sebelumnya, teguran itu tidak mempengaruhi mereka. Ibu Lina yang merasa terganggu dengan perkataan pengurus makam itu, malah menanggapi dengan sedikit nada tinggi. Bapak ini kayaknya terlalu serius. Kami kan cuma ingin senang-senang sedikit. Lagian, ini juga zaman sekarang. Pak, orang kan kalau tidak bikin konten, hidupnya nggak asyik, jawabnya. Teguran demi teguran tampaknya hanya membuat suasana semakin riuh. Ibu Mira malah menambahkan, "Ah, Bapak nggak ngerti ya?
Ini kan zaman Instagram, TikTok. Semua harus dibagi. Semua orang pasti senang lihat konten kami. Ibu Sari yang sudah terlihat agak risih mendengar pembicaraan itu, mencoba melontarkan sebuah senyum. Tapi senyum itu tak bertahan lama. Yah, nggak usah dibawa serius kali, Pak. Kami cuma pengen foto-foto dan lihat-lihat. Kan nggak ganggu siapa-siapa, ujarnya dengan nada sedikit lebih lembut. Namun, pengurus makam tetap bersikap tegas. Ibu-ibu, saya minta dengan sangat untuk menghormati tempat ini. Ini adalah makam orang besar, dan kami semua di sini berdoa. Jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain. Kali ini, suaranya mulai lebih keras, tapi di balik ketegasannya, ada sedikit kekhawatiran. Ibu Lina hanya tertawa terbahak-bahak, tak terlalu menghiraukan. Hah, santai saja, Pak. Kami kan sudah selesai berdoa. Kalau Bapak nggak senang lihat kami happy, ya sudah, kami pergi. Tapi tetap, foto ini harus ada, ya? Serunya, lalu melanjutkan aktivitasnya dengan gelak tawa yang seolah tak terhentikan. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka terus mengambil foto, terus mengobrol keras, dan tertawa tanpa rasa bersalah. Bahkan, seiring waktu berlalu, semakin banyak orang yang datang melihat dan menyaksikan kelakuan ibu-ibu tersebut. Tidak sedikit yang merasa terganggu, namun mereka memilih untuk diam saja, karena tidak ingin memperpanjang masalah. Namun, apa yang mereka lakukan tak hanya mengecewakan orang sekitar, tetapi juga menyisakan sedikit rasa malu di hati mereka yang sulit diungkapkan. Bukan karena mereka merasa salah, tetapi karena dunia sosial media mereka seolah menganggap bahwa segala sesuatu bisa dibenarkan asal mendapatkan like dan komentar yang banyak. Bagi mereka, yang penting adalah seberapa banyak orang yang menyaksikan keseruan mereka. Akhirnya, setelah cukup lama berkeliling dan mengambil berbagai macam foto dan video, mereka merasa sudah cukup. Ibu Lina mengangkat ponselnya tinggi, melirik sekilas ke layar, lalu tersenyum lebar. Sempurna. Hari ini kita dapat banyak konten. Nanti anak-anak pasti suka banget lihat foto kita, katanya bangga. Aku juga sudah siap buat upload, jawab Ibu Sari, yang tak sabar untuk membagikan setiap momen itu ke akun Instagramnya. Setelah foto-foto terakhir mereka diambil, ketiganya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan makam Sunan Gunung Jati. Mereka berjalan keluar dengan penuh kebanggaan atas apa yang baru saja mereka lakukan. Meski ada sedikit rasa bersalah yang terpendam di dalam hati mereka, rasa itu langsung terlupakan saat mereka kembali membuka ponsel, melihat komentar positif dari teman-teman dan follower mereka di media sosial. Namun, perjalanan mereka belum berakhir. Dengan ceria, mereka melanjutkan perjalanan dengan bus wisata yang sudah menunggu di luar. Pemandangan indah Cirebon yang terbentang di depan mereka tidak membuat mereka tenang. Mereka terus bercanda, tertawa, dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, tanpa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan di makam Sunan Gunung Jati akan segera mendapatkan balasan yang tak terduga. Bus mulai bergerak, meninggalkan area makam yang tenang dan bersejarah itu. Tak lama, pemandangan pedesaan yang hijau mulai terlihat. Jalan-jalan yang berliku-liku di antara sawah dan pohon-pohon yang rindang membawa mereka lebih jauh ke dalam perjalanan. Namun, keberadaan mereka yang penuh energi ini jelas tak bisa diabaikan, apalagi saat bus berhenti di sebuah kawasan sawah yang terbentang luas. Wah, bagus banget. Kita harus berhenti di sini dan foto-foto, seru Ibu Mira dengan suara yang sangat bersemangat. Ini pasti jadi konten yang luar biasa. Ibu Lina yang setuju langsung turun dari bus, diikuti oleh Ibu Sari. Mereka semua berjalan ke tengah sawah dengan semangat tinggi, tidak sabar untuk menunjukkan eksistensi mereka di tempat yang menurut mereka eksotis dan menarik. Sambil berpose, mereka berkeliling, tertawa, dan kembali mengabadikan momen demi momen. Tidak ada rasa empati terhadap petani yang sedang bekerja di sana. Bahkan, mereka dengan santai berjalan di antara tanaman padi, menyusuri jalan setapak yang penuh tanah dan lumpur. Sementara itu, petani-petani yang sedang bekerja hanya bisa melirik, merasa terganggu namun tak berdaya. Ada rasa kesal di dalam hati mereka,
tetapi mereka tidak berani mengucapkan kata-kata apapun. Dalam hati, mereka hanya bisa berharap agar ibu-ibu ini segera pergi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah kejadian yang tak akan pernah mereka lupakan. Kejadian yang tidak hanya menjadi pelajaran bagi ibu-ibu ini, tetapi juga menjadi kisah yang akan dikenang selamanya. Setelah keluar dari makam Sunan Gunung Jati, Ibu Lina, Ibu Mira, dan Ibu Sari melanjutkan perjalanan mereka dengan bus yang menuju ke daerah pedesaan. Bus berwarna biru terang itu melaju perlahan di antara jalan-jalan kecil yang dikelilingi oleh sawah yang subur, pohon kelapa yang menjulang tinggi, dan rumah-rumah sederhana yang khas pedesaan Cirebon. Masing-masing ibu di dalam bus tampak gembira, berbicara satu sama lain dengan penuh semangat, mencocokkan rencana untuk foto-foto berikutnya. Sambil menatap pemandangan luar yang terus berubah, mereka tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Di dalam bus, Ibu Lina, yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, mulai merencanakan sesi foto berikutnya. Kalian lihat itu, kan? Sawah yang luas dan hijau itu pasti keren banget buat foto-foto, ujar Ibu Lina sambil menunjuk keluar jendela bus. Pasti bakal banyak yang like di Instagram kalau kita foto di sana. Ibu Mira yang duduk di sebelah Ibu Lina langsung menyambut dengan semangat. Iya, bener banget. Kita foto di tengah sawah, pakai filter cerah. Nanti jadinya kayak model-model di majalah gitu. Sementara itu, Ibu Sari, yang lebih sering mengikuti arus tanpa banyak protes, ikut tertawa mendengar ide tersebut. Ya udah, ayo aja. Pasti seru kok. Lagian, kan bisa jadi konten yang menarik, katanya dengan wajah berbinar. Tapi jangan lupa, aku bawa kamera yang lebih bagus dari ponsel, biar hasilnya lebih keren. Tak lama, bus berhenti di tengah sawah. Pemandangan yang terbentang begitu indah dan alami, deretan pohon kelapa di sisi kanan kiri sawah, dengan langit biru cerah yang tampak menyentuh horizon. Sawah yang hijau membentang luas, dengan tanaman padi yang sedang tumbuh subur, siap untuk dipanen dalam waktu dekat. Tanpa banyak berpikir, ketiga ibu-ibu itu langsung melompat turun dari bus, bersemangat memulai sesi pemotretan mereka. Dengan celana ketat dan gaun warna-warni yang mereka kenakan, mereka melangkah ke tengah sawah, langsung membuat petani yang sedang bekerja terkejut. Mereka tidak peduli bahwa tempat itu adalah ladang yang sedang dikelola oleh petani. Bahkan, mereka mengabaikan sepenuhnya keberadaan orang-orang yang sedang berusaha mencari nafkah di sana. Ibu Lina yang sangat percaya diri langsung mengambil posisi di tengah sawah, berdiri tegak dengan kedua tangan terangkat, seolah-olah dia adalah seorang model terkenal yang sedang melakukan pemotretan profesional. Ayo, Mira, Sari, sini foto bareng. Kita harus buat semua orang terkesan, teriaknya penuh semangat. Ibu Mira, dengan tas besar yang menggantung di bahunya, langsung berlari mendekat. Tanpa merasa risih sedikit pun dengan lumpur yang menempel di kaki, dia mulai berpose dengan gaya yang sangat dramatis. Lina, kamu lihat aku. Ya, aku kayaknya jadi model iklan ini, kan? Serunya sambil mengedipkan mata. Ibu Sari yang melihat mereka begitu semangat, ikut bergabung dengan cepat. Ayo, kita semua foto bersama di sini. Di sini pasti bakal jadi viral, katanya sambil mengatur kamera ponselnya. Mereka bertiga mulai berpose lagi, kali ini dengan latar belakang sawah yang luas, dan seakan sengaja menutup mata terhadap kenyataan bahwa mereka sudah mengganggu pekerjaan petani. Di kejauhan, beberapa petani melihat ketiga ibu itu dengan tatapan bingung. Salah satu petani yang sedang mencangkul di tepi sawah mendekat dan menyapa mereka dengan sedikit ketegasan. Bu, ini ladang padi. Jangan sampai merusak tanaman ini, katanya dengan suara rendah, mencoba mengingatkan mereka dengan sopan. Namun, suara musik yang datang dari ponsel mereka sangat keras sehingga petani itu hampir tidak terdengar. Iya, nggak usah khawatir. Pak, kami kan cuma sebentar kok. Lagian, padi-padi ini sudah pada hampir panen, kan? Jawab Ibu Lina dengan senyum yang tak pernah pudar dari wajahnya. Ini juga demi konten. Pak, semua orang harus tahu betapa serunya kami di sawah ini. Dia tertawa terbahak-bahak sambil mengangkat ponselnya tinggi-tinggi untuk mengambil lebih banyak gambar.
Petani itu menggelengkan kepala dan kembali ke pekerjaannya. Wajahnya menahan kesal, tapi dia tahu, mengingat situasi yang ada, tak banyak yang bisa dia lakukan selain melanjutkan pekerjaan. Namun, suasana yang tadinya tampak penuh ceria dan semangat mulai berubah. Dengan adanya musik yang menggelegar dan suara ibu-ibu yang terus berteriak, banyak petani mulai merasa risih. Mereka bekerja dengan terganggu, bahkan beberapa menatap dengan cemas karena takut tanaman mereka rusak oleh kaki-kaki ibu-ibu yang tak berhenti bergerak di tengah sawah. Ibu Mira yang tampaknya semakin merasa menjadi pusat perhatian, mencoba membuat video dengan musik yang semakin keras. "Jangan lupa ya, harus pakai filter retro. Ini pasti hits," katanya, sambil menari kecil di tengah sawah, seolah-olah dia sedang mengikuti ajang kontes model. Tiba-tiba, tanpa ada peringatan, seekor kerbau yang besar muncul dari arah belakang, sepertinya terkejut dengan keramaian yang tiba-tiba muncul di ladang mereka. Kerbau itu yang sedang berjalan menuju ladang untuk mencari makan, tiba-tiba berhenti dan mengibaskan kepalanya. Lalu, dengan cepat, kerbau itu berlari ke arah ibu-ibu yang sedang asyik berpose di tengah sawah. "Lina! Mira! Awas!" teriak Ibu Sari yang melihat kerbau itu bergerak cepat mendekat. Namun, terlambat. Kerbau yang besar itu menyeruduk Ibu Lina terlebih dahulu, menghempaskan tubuhnya hingga terjatuh ke tanah. Tanpa bisa menghindar, Ibu Mira dan Ibu Sari juga ikut terjatuh ketika kerbau itu melenggang dengan penuh kekuatan. Dalam sekejap, ketiga ibu-ibu itu terlempar ke dalam sawah yang becek. Tubuh mereka terbalik dalam genangan lumpur dan tanah yang basah. Mereka jatuh bergulingan, terperosok lebih dalam ke dalam genangan air yang dingin. Gaun dan pakaian mereka yang cerah sekarang sudah tak bisa dikenali lagi, penuh dengan tanah, lumpur, dan kotoran sawah yang tak terhindarkan. Seluruh tubuh mereka tertutup dengan kekacauan yang dibuat oleh kerbau. Beberapa petani yang sebelumnya hanya melihat dengan cemas kini tak bisa menahan tawa. Melihat ketiga ibu-ibu yang mengenakan pakaian warna-warni kini terbaring dengan wajah kotor, sebagian besar dari mereka tidak bisa menahan tawa. "Sungguh, kalau sudah kena karma, ya begini jadinya," ujar salah seorang petani sambil tertawa lebar. "Mudah-mudahan pelajaran, Bu, jangan sampai ganggu kerja orang." Ibu Lina yang terperosok ke dalam lumpur mencoba berdiri, menggapai tangan dengan canggung, tapi gerakannya terbatas oleh tanah becek yang menahan setiap langkah. "Aduh, ini bagaimana sih?" katanya dengan frustrasi sambil berusaha membersihkan dirinya, meski semakin lama tubuhnya semakin kotor dan tak bisa dikenali. Ibu Mira, yang juga kesulitan berdiri karena kakinya terperosok dalam lumpur, hanya bisa tertawa canggung. "Ya ampun, ini lebih parah dari yang aku bayangkan," ujarnya, berusaha mengangkat tas besar yang terendam lumpur. "Kita jadi bahan tertawaan deh." Namun, meskipun rasa malu mulai menyelinap di dalam hati mereka, mereka tetap berusaha untuk mengambil gambar. "Sini, sini, kita foto. Ini konten banget," seru Ibu Lina dengan sisa-sisa semangat yang masih ada, meskipun wajahnya tertutup tanah dan pakaian yang robek. Namun, mereka tak menyadari bahwa, di balik tawa dan rasa malu itu, mereka baru saja mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga adab dan menghormati orang lain di tempat-tempat yang sakral dan dalam setiap lingkungan sekitar mereka. Ketiga ibu itu, yang sebelumnya sangat percaya diri dan penuh semangat, kini terperosok ke dalam lumpur sawah yang licin. Wajah mereka penuh dengan tanah, gaun mereka yang cerah kini terbalut dalam kotoran, dan tubuh mereka tak bisa dikenali lagi karena semua kotoran yang menempel. Ibu Lina, yang paling keras kepala di antara mereka, mencoba menggapai tangannya untuk bangkit. Namun ia terjatuh lagi, kali ini lebih dalam ke dalam genangan lumpur. Ibu Mira yang terlihat panik, mencoba mengangkat tas besar yang kini tenggelam dalam lumpur, hanya untuk merasakan betapa beratnya beban itu. "Oh, tidak, tas aku," serunya, seakan melupakan situasi yang lebih penting. Ia berusaha untuk menarik tasnya keluar, namun lumpur begitu tebal, membuatnya kesulitan bergerak. Di sisi lain, Ibu Sari, yang biasanya lebih tenang dan tidak banyak bicara, hanya bisa tertunduk malu. "Kenapa kita nggak mikir dulu sih?" gumamnya. Suaranya hampir tak terdengar. Tangannya yang sudah penuh dengan lumpur,
ia gunakan untuk membersihkan wajahnya. Namun, semakin lama ia membersihkan, semakin banyak tanah yang menempel, membuat wajahnya semakin kotor. Para petani yang melihat kejadian itu hanya bisa tertawa geli. Mereka yang awalnya merasa risih dengan kedatangan ibu-ibu itu di tengah sawah, kini merasa lega melihat mereka mendapat pelajaran. Salah satu petani yang sedang berdiri di dekat mereka, sambil tertawa, berkata, "Ini baru karma, Bu. Kalau terlalu riang, nanti malah jatuh juga." Ibu Lina yang mencoba berdiri lagi, terhuyung-huyung dan merasakan betapa beratnya keadaan, tak bisa menahan rasa malu. "Aduh, kenapa ini jadi begini, sih?" kata Ibu Lina dengan wajah muram. Ia mencoba menggapai tangan temannya, Ibu Mira, untuk membantu, tetapi tak satu pun dari mereka yang bisa berdiri tanpa jatuh lagi ke dalam lumpur. Saat itu, salah seorang petani yang melihat mereka dalam kesulitan mendekat. "Sudahlah, Bu. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau nggak bisa berdiri, lebih baik diam dulu sampai lumpurnya agak mereda," katanya dengan suara lembut, namun ada nada kasih sayang di dalamnya. "Kalau terjatuh terus, nanti malah makin susah." Ibu Mira yang mulai merasa lelah dan putus asa, duduk di atas tanah, mencoba menenangkan diri. "Ini benar-benar kejadian yang gak pernah kita bayangkan. Ya, kenapa kita harus kena musibah begini?" ujar Ibu Mira dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ibu Sari yang masih terdiam mencoba menenangkan Ibu Mira. "Ya, tapi ini juga kesalahan kita, kan? Kita nggak peduli dengan orang lain, dengan keadaan di sekitar kita. Kita terlalu fokus pada diri sendiri," kata Ibu Sari, menyesali apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Suasana semakin hening. Para petani yang semula tertawa, kini merasa kasihan melihat tiga ibu yang kotor dan bingung. Mungkin mereka merasa bahwa ibu-ibu itu sudah cukup menerima akibat dari kelakuan mereka yang tidak menghormati lingkungan. Tentu saja, semua orang memiliki kesabaran mereka sendiri, dan meskipun para petani itu merasa kesal di awal, mereka mulai merasa bahwa sudah saatnya membantu. Salah seorang petani yang paling tua mendekat dan menawarkan tangan untuk membantu mereka. "Ayo, Bu, kami bantu. Jangan malu, kami semua manusia. Apa yang terjadi sudah terjadi. Ayo, kami bantu untuk bangkit," katanya sambil mengulurkan tangannya ke arah Ibu Sari yang sedang duduk di lumpur. Ibu Sari, yang awalnya ragu, akhirnya menerima uluran tangan itu. "Terima kasih, Pak," jawabnya, dengan suara yang hampir tak terdengar. Perlahan, Ibu Sari dibantu untuk berdiri, dan begitu juga dengan Ibu Mira dan Ibu Lina. Walaupun mereka sangat malu, mereka tak bisa menahan rasa syukur karena bantuan yang datang dengan tulus itu. Setelah berdiri, mereka mencoba mengeringkan diri dan sedikit membersihkan tubuh mereka dari lumpur. Namun, meski mereka berusaha, baju dan pakaian mereka tetap kotor. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain tertunduk, merasa malu. Semua rasa percaya diri yang mereka miliki sebelumnya kini menguap begitu saja, dan mereka sadar bahwa dunia yang mereka lihat melalui layar ponsel mereka tidak seindah kenyataan yang mereka hadapi. Ibu Lina yang selalu memimpin, kini tampak terdiam. "Aku rasa, kita memang harus lebih menghormati orang lain. Tidak bisa terus-terusan seperti ini," katanya pelan. Matanya mulai berbinar seiring dengan datangnya kesadaran. "Aku sudah terlalu egois, hanya memikirkan konten dan like, padahal kita malah mengganggu orang lain." Ibu Mira menundukkan kepala. "Aku juga merasa begitu. Kita terlalu asyik dengan dunia kita sendiri. Kita lupa bahwa tempat ini bukan milik kita, dan kita nggak punya hak untuk mengganggu orang yang sedang bekerja keras," tambahnya, dengan sedikit rasa penyesalan. Ibu Sari yang sejak tadi hanya mendengarkan, mengangguk pelan. "Ya, kita terlalu fokus pada hal-hal yang sementara. Harusnya kita lebih bisa menghargai tempat-tempat suci dan menghormati orang-orang yang bekerja keras seperti mereka. Mungkin ini pelajaran untuk kita semua." Para petani yang mendengar perkataan mereka hanya bisa tersenyum bijak. Mereka tahu, meskipun ketiga ibu itu datang dengan niat yang tidak baik, mereka akhirnya belajar dari pengalaman ini. Kadang, dalam hidup,
Seseorang membutuhkan pengalaman langsung untuk menyadari kesalahan mereka. Salah satu petani berkata, "Kadang, kita memang harus merasakan sendiri untuk tahu betapa sulitnya berjuang. Bekerja di sawah, seperti yang kami lakukan, bukanlah hal yang mudah. Tanah, cuaca, semua harus dihadapi dengan sabar. Kami tidak berharap kalian mengerti sepenuhnya, tapi setidaknya, semoga kalian lebih menghargai lingkungan dan orang lain." Ibu Lina menundukkan kepala, merasa sangat terharu. "Terima kasih, Pak. Kami belajar banyak hari ini. Kami benar-benar salah. Kami tidak seharusnya bertindak seperti itu." Setelah semua berdiri dan mulai berjalan kembali menuju bus, ketiga ibu itu tidak lagi tertawa riang seperti sebelumnya. Mereka hanya berjalan dalam diam, merenung, dan merasa malu. Mereka menyadari bahwa mereka sudah terjebak dalam dunia maya yang penuh dengan konten dan popularitas semu, tanpa menyadari bahwa ada dunia nyata yang lebih berharga di luar sana. Mereka kembali ke bus dengan pakaian kotor, penuh lumpur, namun dengan satu pelajaran berharga yang akan mereka bawa pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka tidak lagi berbicara tentang foto atau video yang akan diunggah. Mereka hanya terdiam, masing-masing berpikir tentang betapa pentingnya menjaga adab dan menghargai lingkungan serta orang lain. Hari itu, meski penuh dengan kekacauan, akhirnya membawa mereka ke sebuah titik kesadaran. Mereka tidak tahu apakah pengalaman ini akan membuat mereka berubah total, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah melupakan kejadian di sawah padi itu. Kejadian yang mengajarkan mereka tentang kerendahan hati, rasa hormat, dan pentingnya menjaga sikap dalam setiap langkah mereka. Setelah kejadian di sawah yang penuh lumpur, ketiga ibu itu kembali melanjutkan perjalanan pulang dengan bus yang sama. Meski cuaca di luar cerah, suasana dalam bus terasa agak sepi. Tidak ada lagi canda tawa seperti sebelumnya. Ketiga ibu itu duduk di kursi mereka, masing-masing terbenam dalam pikiran mereka sendiri. Kejadian yang baru saja mereka alami benar-benar memberikan mereka pelajaran yang tak terlupakan. Ibu Lina yang biasanya paling vokal, kini hanya diam. Ia memandangi jendela bus yang menghadap keluar, namun matanya tampak kosong. Pikirannya melayang jauh, merenung tentang apa yang telah mereka lakukan di sawah. Tadi, di tengah kegembiraan untuk berfoto dan membuat konten, ia lupa akan satu hal penting, bahwa setiap tempat memiliki aturan dan kehormatan yang harus dihargai. Ia menyadari betapa cerobohnya ia, yang tanpa sadar telah mengganggu petani dan merusak ketenangan tempat yang seharusnya dihormati. "Aduh, kenapa ya aku nggak berpikir sebelumnya?" pikirnya, menyesali perilakunya. Di sisi lain, Ibu Mira yang biasanya paling asyik dengan gadgetnya, kali ini juga tak bisa menahan diri untuk berpikir. Ia merasa bersalah, seolah-olah dirinya telah mengecewakan banyak orang. Semuanya cuma demi like dan viral, gumamnya pelan. Tapi kenapa kita nggak mikir kalau orang lain bisa terganggu? Kita cuma fokus pada konten, nggak pernah peduli sama lingkungan sekitar. Perasaan itu melanda dirinya dalam-dalam. Sebelumnya, ia merasa bangga dengan jumlah like dan komentar di media sosialnya, tetapi sekarang ia mulai meragukan arti semua itu. Ibu Sari, yang paling tenang di antara mereka, kini duduk dengan kepala tertunduk, seakan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia merasa bahwa mereka bertiga memang sudah kelewatan. "Kami terlalu sibuk dengan kesenangan duniawi, tanpa peduli pada orang lain," ujarnya dengan suara pelan, tapi penuh penyesalan. Ia tidak tahu mengapa ia tidak lebih keras menegur teman-temannya ketika mereka mulai bertindak berlebihan. Mungkin karena ia terlalu berusaha mengikuti arus, atau mungkin karena takut dianggap terlalu serius. Namun kini, ia menyadari bahwa tidak peduli apa yang orang pikirkan, yang terpenting adalah melakukan hal yang benar. Selama perjalanan pulang, tidak ada yang berbicara lebih banyak. Hanya suara mesin bus yang terdengar, sesekali diselingi oleh bunyi derak dari aspal yang digilas ban. Ketiganya terdiam dalam hening, masing-masing dengan pikiran mereka. Meski hari masih panjang, mereka merasa ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan daripada sekadar konten media sosial. Mereka sadar bahwa kejadian yang baru saja mereka alami adalah sebuah peringatan, sebuah tanda untuk mereka agar lebih berhati-hati dalam bertindak.
Begitu bus tiba di terminal, Ibu Lina adalah yang pertama kali turun. Ia melangkah dengan langkah yang sedikit lebih lambat daripada biasanya, karena ia merasa tidak sepercaya diri seperti sebelumnya. "Ayo, Mira, Sari, kita pulang," katanya sambil melangkah keluar. Namun, ada kesedihan yang terpancar di wajahnya. Sesuatu yang sebelumnya selalu membuatnya bersemangat kini terasa hambar. Ibu Mira, yang mengikuti langkah Ibu Lina, mengangguk perlahan. "Iya, aku paham. Kita harus jadi orang yang lebih baik," katanya dengan wajah yang lebih serius dari biasanya. "Jangan sampai kejadian ini terulang lagi." Ibu Sari, yang selalu lebih bijaksana, berjalan di belakang mereka, menatap dengan pandangan yang lebih dalam. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya tentang mengunjungi makam Sunan Gunung Jati atau bersenang-senang di sawah. Ini lebih dari itu. Ini tentang belajar untuk lebih menghormati, lebih peduli terhadap orang lain, dan lebih rendah hati dalam setiap tindakan mereka. Ketika mereka sampai di rumah masing-masing, perasaan mereka masih belum sepenuhnya tenang. Mereka masing-masing merasa perlu untuk berbicara lebih banyak tentang apa yang terjadi, tetapi kali ini bukan lagi tentang konten atau foto-foto yang viral. Kali ini, mereka ingin berbicara tentang perubahan yang perlu mereka lakukan dalam hidup mereka. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ibu Lina mengundang Ibu Mira dan Ibu Sari untuk berkumpul di rumahnya. "Aku ingin bicara tentang kejadian di sawah kemarin," kata Ibu Lina, saat ketiganya duduk di ruang tamu rumahnya yang sederhana. Wajahnya tampak serius, tetapi ada ketulusan di dalam matanya. "Aku merasa sangat malu dengan apa yang kita lakukan. Kita sudah mengganggu petani. Kita sudah merusak suasana tempat yang seharusnya dihormati. Kita harus berubah, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain." Ibu Mira yang sebelumnya masih terlihat tidak yakin, akhirnya mengangguk. "Aku juga merasa begitu. Semua yang kita lakukan hanya untuk popularitas di dunia maya, tapi kita nggak pernah peduli pada orang lain. Aku sadar, kita terlalu egois." Ibu Sari yang sejak awal sudah diam, akhirnya mengeluarkan pendapatnya. "Kita harus menghargai tempat-tempat yang sakral dan orang-orang yang bekerja keras untuk mencari nafkah. Kita sudah terlalu terbiasa dengan dunia yang serba cepat, yang hanya mengutamakan hasil instan dan popularitas, tanpa melihat konsekuensi dari tindakan kita. Saatnya untuk lebih bijaksana." Ketiganya duduk dalam diam sejenak. Mereka tahu, perjalanan ini belum selesai. Mereka harus berusaha untuk mengubah kebiasaan mereka, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Mereka harus belajar untuk menghormati orang lain, untuk menjaga adab, dan untuk tidak terjebak dalam dunia maya yang seringkali tidak memperhatikan nilai-nilai sejati dalam hidup. Hari-hari berlalu, dan ketiga ibu itu mulai merasakan perubahan dalam hidup mereka. Ibu Lina mulai lebih sering meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, tanpa harus memikirkan kamera atau video. Ibu Mira yang biasanya sibuk dengan gadgetnya, kini mulai lebih menghargai waktu bersama keluarga dan teman-temannya. Ibu Sari, yang selalu tenang, mulai berbicara lebih terbuka tentang pentingnya menjaga sikap dan adab dalam setiap tindakan. Meski dunia digital tetap ada, mereka belajar untuk tidak terlalu tergantung pada dunia maya. Mereka mulai lebih peduli dengan dunia nyata, dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan yang paling penting, mereka belajar untuk lebih menghargai setiap tempat dan momen yang mereka hadapi. Suatu hari, setelah beberapa minggu kejadian di sawah itu, ketiganya kembali berkumpul di rumah Ibu Lina. Mereka duduk dengan wajah yang lebih tenang dan penuh rasa syukur. "Kalian tahu, rasanya jauh lebih nyaman kalau kita hidup dengan cara yang lebih baik," ujar Ibu Lina dengan senyum. "Kita nggak perlu lagi terlalu fokus pada popularitas. Yang penting kita menjalani hidup dengan penuh makna." Ibu Mira mengangguk. "Benar, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Dunia maya itu hanya sementara, tapi hubungan kita dengan orang lain itu abadi." Ibu Sari menambahkan, "Ya, kita sudah belajar banyak dari pengalaman ini. Jangan pernah meremehkan apapun, dan selalu ingat untuk menjaga adab kita dimanapun kita berada." Ketiganya saling berpandangan, lalu tertawa kecil.
Mereka sadar bahwa hidup mereka sudah banyak berubah. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan membuat kesalahan lagi, mereka tahu satu hal yang pasti. Mereka akan selalu berusaha untuk lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih menghargai setiap orang dan setiap tempat yang mereka temui. Dengan pelajaran berharga yang mereka dapatkan, ketiga ibu itu kembali ke kehidupan sehari-hari mereka dengan sikap yang lebih baik. Mereka merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih bahagia. Tak ada lagi obsesi untuk menjadi viral atau terkenal di dunia maya. Yang penting, mereka hidup dengan benar, dengan hati yang penuh rasa syukur, dan dengan adab yang lebih baik.